Rahmi lanjutan sesudah Partai Golkar datang ke kantor Nasdem. Jadi ini pertama kali Pak Surya Paloh berkunjung ke kantor Partai Golkar pasca COVID. Ya. Pertama tentu terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan Partai Nasdem, dan kedua silaturahmi kan berlanjut karena Partai Nasdem tentu sebagian besar juga alumni dari Partai Golkar. Ada pembahasan untuk masuk satu koalisi nggak? Ya nanti kita bahas. Kalau bicara soal posisi Partai Nasdem dan juga Golkar, nantinya juga bicara juga tentang kemungkinan reshuffle, mungkin juga akan dibahas. Pertama hari ini hari Rabu Pon. Itu yang paling penting. Rabu Pon ini. Terakhir yang dilakukan, tapi kan dua. Ya, ini berikut lika-liku safari politik Nasdem, di mana sejak 16 Oktober saat Anies Baswedan sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian di 3 Oktober Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal calon presiden 2024 yang diusungnya. Kemudian di bulan Januari 2023 ini terlihat Nasdem berkunjung ke Sekber Gerindra dan juga PKB. Dan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lainnya ya. Nasdem sampai dengan kemarin juga terlihat bertemu dengan Partai Golkar. Ini di Januari 2023 juga Surya Paloh dipanggil Bapak Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Dan selanjutnya di 1 Februari 2023 Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, ini sebagai kunjungan balasan yang diberikan oleh Partai Nasdem. Saya mau ke Kang Ujang. Sebenarnya kalau berbicara kan kejadian antara kejadian satu dengan kejadian lainnya itu pasti sebenarnya ada benang merahnya, ada runtutannya. Kalau Kang Ujang melihat mungkin lika-liku dari Partai Nasdem sendiri sampai dengan pertemuan kemarin itu gimana, Kang? Ya, saya melihat begini, Nasdem ini kan merasa sendirian. Sudah mencapreskan Anies di 3 Oktober, banyak dimusuhi kan. Ya oleh kelompok katakanlah lawan-lawan politik gitu. Ya tanda petik, ya kelompok istana pun tidak suka terkait dengan pencapresan Anies itu. Yang kedua, koalisi perubahan pun tidak kunjung terbentuk gitu loh. PKS dan Demokrat tarik ulur gitu kan. Ya minta bergaining yang tinggi gitu terkait dengan koalisi itu. Jadi banyak hal. Yang ketiga saya melihat ya ada indikasi-indikasi Nasdem ini kan dikerjai juga gitu. Oleh karena itu saya melihat ya apa yang dilakukan Nasdem sebenarnya menjadikan mengeluarkan jurus-jurus tertentu lah gitu ya, atau mengisi ruang-ruang kosong juga agar agar tadi bukan hanya PKS dan Demokrat yang langsung memberikan dukungan pasca Nasdem bermanuver kan. Itu kan di hari yang sama, di hari Kamis begitu Pak Surya Paloh ketemu Pak Jokowi, di saat yang sama juga Nasdem bertemu dengan Sekber Gerindra dan PKB, bandara malam-malam gitu ya kan, AHY memberikan katakanlah cek kosong kan mendukung Anies, bahkan cawapresnya pun diserahkan kepada Anies. Termasuk PKS juga begitu. Nah, ini kan harus dibangun sebuah konstruksi koalisi yang kuat kalau memang Nasdem konsisten mengusung Anies. Ya ada dua pilihan, apakah tadi bersama-sama ya satu kaki mohon maaf ya ada di langkah dengan istana dengan Pak Jokowi, karena bagaimanapun Nasdem masih menjadi koalisi pendukung pemerintahan Jokowi ya. Yang kedua tentu ada pikiran lain di kaki yang lain gitu, bahwa ingin juga bersama-sama dengan PKS Demokrat membangun koalisi perubahan itu. Ya kita lihat ke depan, ini kan politik itu kan tidak bisa dilihat saat ini, selalu dinamis, selalu berkembang. Oleh karena itu ya kita lihat drama ke depan seperti apa. Tapi menarik apa yang dilakukan oleh Nasdem. Nasdem ingin membuktikan bahwa ya dia tidak dia merupakan partai kuat gitu ya, dan tidak mau dianggap remeh. Ya maka manuver itu ya sebagai bagian untuk memperkokoh ya bahwa Nasdem running untuk 2024. Ya kekurangannya memang ketika berani katakanlah mengusung Anies itu harus berani juga mendapatkan konsekuensi dalam tanda petik hukuman kan. Ya hukumannya waktu itu mau diresapel tapi kan nggak jadi. Karena tadi kalau kata Bang Ray ya ada mungkin. Menurut Anda nggak jadinya resapel itu memang kemudian diturunkan dalam bentuk harus mengunjungi Partai Golkar? Mungkin saja. Oh gitu? Mungkin saja. Politik itu selalu menghadirkan banyak kemungkinan. Jadi ada yang menggerakkan Partai Nasdem untuk bertemu Golkar dong? Bisa jadi kan begini. Menurut Anda siapa tangan halus itu? Ya kan dari kompromi itu atau dari deal itu kan tidak tahu Pak Jokowi
berdialognya ya, berdiskusinya dengan Pak Surya Paloh seperti apa, saya tidak tahu. Dan kalau kita melihat ya tentu ada maksud dan tujuan tadi Nasdem bertemu dengan Golkar itu. Ya bisa jadi ya tolong dimainkan gitu kan. Jangan sampai dengan koalisi perubahan terus dong gitu kan. Ya dengan partai pemerintah juga. Makanya Pak Erlangga mengatakan kami berdua sama-sama partai koalisi pendukung. Jadi Anda sepakat Kang Ujang mengatakan ada yang mengganggu terbitnya koalisi perubahan ini? Kalau saya mengatakan iya, kan hadirnya Anies sebagai capres itu kan tidak berdiri sendiri. Ada kekuatan, katakanlah Nasdem lain-lain yang juga tanda petik ya dianggap antitesa dari Pak Jokowi, anggap saja. Dan ini kan ya tidak disukai oleh kelompok lain. Oke, kalau dari Bang Rey, implikasi atau impact-nya dengan adanya pertemuan kemarin antara Golkar dan juga Nasdem, baik terhadap koalisinya Nasdem maupun KIB? Saya kira dimulai dulu dari pertanyaannya. Apakah pertemuan kemarin itu sepengetahuan dan seizin Pak Jokowi? Jawaban Anda? Jawaban saya iya. Karena pertama, tidak mungkin dong dalam waktu yang bersamaan 3 menteri off dari pekerjaannya. Hanya untuk hadir di dalam satu pertemuan politik. Di tengah permasalahan negara kita yang sedang berkali-kali Pak Jokowi mengatakan fokus-fokus gitu. Lebih dari itu, sebelumnya Pak Erlangga sudah mengatakan Rabu Pon. Yang dia maksud Rabu Pon itu adalah pertemuan beliau dengan Pak Surya Paloh. Artinya Pak Erlangga sudah memberi tahu terlebih dahulu kepada Pak Jokowi bahwa akan ada pertemuan dengan Nasdem. Dan Pak Jokowi istilahnya memberi izin. Ya udah, Anda off dululah berapa jam bertemu, ditambah dengan 2 menteri yang lain dan 2 dari Golkar, 1 dari Nasdem gitu. 3-tiganya off. Lalu kalau disebutkan dengan kenapa Pak Jokowi memberi izin dan sudah diberitahu itu? Ya karena ada sesuatu yang amat penting dibicarakan di situ. Nggak mungkin demi hanya sekedar kongko-kongko gitu ya. Lalu Presiden membiarkan menteri-menterinya. Sepenting apa sih Bang? Apa yang paling penting? Mendingan lo kerja gitu kali. Itu artinya kalau kita tadi pertanyaannya, apakah pertemuan itu juga by design dari Pak Jokowi? Bisa jadi iya gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin Pak Jokowi mengatakan kalaupun Nasdem mau berbalik-balik lagi dengan kita, nggak cukup Anda harus juga ketemu lagi dulu ketua-ketua partai yang lain untuk memberi dukungan. Itu satu. Itu tafsir menurut Anda Tafsir. Atau yang kedua, Golkar mau mengatakan kami tetap bisa menerima Nasdem loh. Gitu. Mengingat Nasdem adalah saudara kita juga, kan? Ketuanya adalah mantan atau alumni dari Partai Golkar dan seterusnya. Artinya di saat itu Golkar sedang membackup Nasdem untuk kemudian kembali ke posisi seperti sebelumnya gitu kira-kira. Tapi tentu tidak gratis. Itu yang saya sebut tadi, mesti ada negosiasi, masih ada reformulasi gitu. Seperti apa negosiasinya? Ya salah satunya yang saya sebutkan tadi. Oke deh, Anies kan nggak mungkin kita tarik lagi, sedang keliling. Tapi jangan sekali-kali membuat pernyataan yang tanda kutip menyerang kebijakan pemerintah. Di situ ya Bang Rey. Bisa itu. Tapi menurut saya itu bukan hanya itu saja, pasti ada yang lain juga yang dibicarakan dan seterusnya itu. Termasuk tentu menarik. Mengapa dalam deklarasi yang dilakukan oleh PKS atau semi deklarasi lah ya, yang dilakukan oleh PKS itu satu pun perwakilan Nasdem tidak hadir. Berkali-kali Nasdem mengatakan karena kami orangnya ini itu tidak masuk akal. Emang cuma ada 2 orang di Nasdem itu, kan? Banyak puluhan orang yang nggak bisa apa diutus ke sana. Diutus ke sana saja. Padahal sebelumnya Nasdem berkali-kali mengatakan, ayo deklarasi dong. Begitu deklarasi malah. Bang Rey, Anda melihat Partai Nasdem kebingungan saat ini? Iya tentu saja kebingungan. Nggak mudah loh melepas 3 menteri itu, nggak mudah. Itu harus Nasdem memperjuangkan itu loh. Bertahun-tahun dia supaya dapat jabatan itu. Lah tiba-tiba hanya karena ini saya lepasin. Dan karena kebingungan datanglah dia ke Kuningan begitu ya maksudnya. Kebingungan. Kalaupun dia dukung Anies. Taruhlah misalnya Anies menang 2024. Paling banyak berapa sih kursi dia dapat? Paling juga 4. Kan kurang lebih sama dengan sekarang. Saya tidak dukung Anies pun saya dapat 3 gitu. Jadi itu nggak mudah, Bung. Nggak mudah melepas 3 kursi itu. Kalau itu bisa diperjuangkan, ya kita harus perjuangkan. Tapi kalau sudah mentok harus diperjuangkan, harus diperjuangkan meskipun harus meninggalkan capres yang sudah dideklarasikan. Itulah bagian dari negosiasi itu. Mungkin Nasdem menempuh cara tersebut. Mungkin, cuma caranya dilihat dengan cara halus. Nggak mungkin langsung menarik diri ya dari Anies, tapi dengan cara smart gitu. Ya ini langkah smart yang dilakukan oleh. Enggak, karena kemarin kan PKS itu kan kita anggap sebagai pelunasan gitu ya, tiket Anies Baswedan untuk parlemen threshold terpenuhi kan begitu. Nah mungkin karena faktor itu juga kemudian ada yang ingin merusak rencana koalisi perubahan tersebut. Bukan hanya itu Bang,
PKS ini kan juga mohon maaf ya cari bergaining juga. Jadi punya permintaan yang banyak lah, bukan hanya cawapres, lalu kompensasi politiknya apa. Ya dulu kan kita tahu lah dukungan ke Sandi 2019 yang lalu gitu, bersama PAN. Ya biaya kampanye siapa yang tanggung itu juga kan bagian daripada itu. Nah, sedangkan Nasdem dan Anies belum bisa menyediakan itu. Kira-kira seperti itu Bang Arif Adil. Dan masih cair ya, kemungkinan masih mungkin terjadi juga sampai dengan nanti 2024 gitu ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Ini hubungan benci dan rindu lah. Kalau gitu kita putar lagunya kalau gitu Bang Rey. Bang Rey, terima kasih Bang Rey. Terima kasih sudah hadir bersama kami.